Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nengatifah Tujahra dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan meliterasi pelajaran PKWU bab 2, yaitu tentang wirausaha rekayasa bidang konversi energi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan kerja. Energi dapat dikonversikan atau berubah dari energi yang satu ke energi yang lain. Energi dapat juga dipindahkan dari satu sistem ke sistem yang lain melalui gaya yang mengakibatkan pergeseran posisi benda. Sumber energi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama, energi baru terbarukan, dan yang kedua, energi tidak terbarukan. Energi baru terbarukan merupakan sumber energi yang dapat diperbarui, di antaranya seperti biomasa, biogas, tenaga angin, panas bumi, dan air. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah suatu sumber energi yang telah habis terpakai dan tidak dapat diciptakan kembali. Di antaranya adalah bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan tambang. Contoh konversi energi dapat kita jumpai dalam kehidupan manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Begitu pula dalam kegiatan sekolah. Setiap hari Senin kita melakukan upacara, di mana pada saat pembina memberikan amanat itu menggunakan alat pengeras suara. Nah, sistem ini menggunakan transducer, yaitu sebuah alat yang dapat mengkonversi energi, yaitu merubah energi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, itu adalah beberapa pengertian dari energi. Yang selanjutnya adalah perencanaan usaha bidang konversi energi. Yang pertama, ada ide dan peluang usaha. Yang dimaksud dengan ide dan peluang usaha adalah gagasan usaha yang menitik beratkan pada jenis produknya pada hal-hal yang berhubungan dengan energi terbarukan. Nah, yang kedua adalah sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya pada bidang usaha konversi energi ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah money atau uang. Uang adalah hal yang perlu dan wajib dipersiapkan terlebih dahulu, karena tanpa uang kita tidak dapat melakukan usaha tersebut. Kedua adalah man dalam hal ini agar manajemen berjalan dengan lancar, maka akan diperhatikan sumber daya manusia yang ada. Ketiga adalah mesin. Dengan adanya mesin dapat mempermudah pekerjaan dan menghemat waktu dalam melakukan produksi. Yang keempat adalah material. Dalam hal ini adalah untuk membuat suatu hal, maka akan dibutuhkan bahan baku. Kelima adalah market. Nah, jika kita membuat usaha, maka kita harus mempunyai target. Misalkan kita membuat suatu kerajinan seperti hiasan dinding, itu dapat kita perjualbelikan di pasar atau di tempat-tempat pinggir jalan atau pula bisa di tempat sekolah. Yang keenam adalah metode. Metode dalam hal ini adalah standar produser yang dilakukan dalam sebuah usaha yang akan dilakukan. Metode ini di mana yang harus dilakukan dengan fokus dan tepat. Nah, itu adalah 6 macam sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu perencanaan administrasi usaha. Perencanaan administrasi juga sebagai bagian yang utama untuk keberlangsungan dan kemajuan sebuah usaha. Ini ada 3 cara untuk perencanaan administrasi usaha. Yang pertama yaitu menentukan jenis dan kualitas produk. Perencanaan produk ini bukan hanya merencanakan produksi, tetapi juga proses-proses yang memungkinkan produk tersebut terwujud. Yang pertama yaitu produk yang akan dihasilkan harusnya memungkinkan dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, produk yang dihasilkan berupa energi listrik yang diperoleh dari sumber energi baru terbarukan. Dan yang ketiga, persyaratan produk yang akan dihasilkan harus sesuai dengan mutu produk yang diinginkan konsumen pengguna produk tersebut. Nah, setelah menentukan jenis dan kualitas produk, ada juga standar proses produksi. Pengendalian kualitas adalah usaha memperbaiki kualitas produk. Pengendalian kualitas dapat dilakukan dalam 4 hal. Yang pertama, menentukan standar kualitas produk. Yang kedua, menilai kesesuaian produk dengan standar. Yang ketiga, mengadakan tindakan koreksi. Yang keempat, menentukan perbaikan secara terus-menerus untuk menilai standar dengan apa yang telah ditetapkan. Nah, itu adalah 4 hal yang dapat mengendalikan kualitas. Yang selanjutnya adalah administrasi.
Sistem administrasi adalah sebuah usaha mencakup pembelian bahan, proses produksi, pemasaran, penjualan, distribusi, penerimaan, dan pengeluaran uang. Nah, ini ada yang terakhir, yaitu kebutuhan pasar terhadap produk bidang konversi energi. Bidang konversi energi ini masih potensial untuk terus digali menjadi karya nyata, dan karya yang telah berhasil dibuat yang dengan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, maka bisa dipasarkan di beberapa pasar yang membutuhkan terhadap produk konversi energi ini. Setelah perencanaan usaha bidang konversi energi, yang kedua yaitu sistem produksi peralatan konversi energi. Dalam sistem produksi ini ada aneka produk bidang konversi energi. Yang pertama yaitu konversi energi angin. Indonesia memiliki potensi tenaga angin yang merupakan salah satu sumber energi terbarukan terutama di kawasan pesisir. Energi angin digunakan untuk membangkitkan energi listrik dengan bantuan kincir angin untuk menggerakkan generator. Yang kedua yaitu konversi energi surya atau matahari. Pembangkit listrik energi surya atau disebut dengan istilah fotovoltaik merupakan teknik mengubah energi sinar matahari menjadi energi listrik melalui sel surya secara langsung. Sel surya beragam ukurannya. Jika membutuhkan daya output yang lebih besar, sel surya disusun dalam bentuk modul. Keuntungan pembangkit listrik tenaga surya adalah mengubah energi surya menjadi listrik secara langsung tanpa menggunakan generator. Penerapan pembangkit listrik tenaga surya dapat kita jumpai di rumah-rumah tinggal, penerapan jalan umum, untuk pertanian, industri kecil, wisata kuliner, perikanan. Penggunaan dalam skala kecil diantaranya terdapat pada kalkulator, jam tangan, dan mainan. Energi surya yang dipancarkan oleh matahari dapat diubah menjadi energi lain seperti energi listrik dan energi panas. Yang ketiga yaitu energi air. Air harus menggerakkan sudut-sudut turbin yang dihubungkan dengan poros sebuah generator. Konstruksi generator terdapat magnet yang dikelilingi gulungan kawat. Jika digerakkan oleh turbin, medan magnet itu dapat membangkitkan listrik yang dapat disalurkan melalui kabel. Energi potensial air dikonversikan menjadi energi mekanis melalui sebuah turbin yang kemudian dikonversikan kembali ke dalam bentuk energi listrik melalui generator listrik. Yang keempat yaitu biogas. Biogas yang berasal dari kotoran sapi atau manusia disalurkan pada bak penampung dan melalui lubang pipa kotoran disalurkan ke digester atau pengolah. Kotoran dicampur dengan air dimasukkan ke dalam tangki pencampur, diaduk hingga merata membentuk lumpur kotoran sebelum masuk ke dalam digester untuk menghasilkan gas bio. Endapan lumpur di dalam digester disalurkan keluar dan masuk ke dalam tangki atau bak penampung yang berupa lumpur sisa dari proses. Biogas dihasilkan dari proses fermentasi bahan organik oleh bakteri anaerob, yaitu bakteri yang dapat hidup dalam kondisi kedap udara. Biogas adalah gas yang mudah terbakar. Biogas yang dihasilkan dari digester dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan seperti untuk memasak, penerangan, penggerak, dan salah satu digunakan untuk pembangkit listrik energi biogas. Yang kelima yaitu biomasa. Biomasa sebagai bahan organik yang berasal dari tumbuhan maupun hewan, sebagai salah satu sumber energi yang dapat diperbarui. Yang keenam yaitu energi panas bumi. Energi panas bumi berasal dari inti bumi, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi pembangkit listrik. Panas yang dihasilkan berkesinambungan, oleh sebab itu energi ini dikatakan energi terbarukan. Selain aneka produk bidang konversi energi, yang kedua adalah manfaat produk bidang konversi energi. Energi listrik yang dihasilkan dari upaya konversi energi dapat dimanfaatkan untuk penerangan, kegiatan produk pada industri kecil, serta kegiatan yang bersifat edukasi. Manfaat produk rekayasa konversi energi dapat dijelaskan lebih jauh seperti pada di gambar. Yang ketiga yaitu potensi produk bidang konversi energi di daerah. Keberagaman potensi energi yang tersedia dapat dikonversikan menjadi bentuk energi lain yang bermanfaat bagi kehidupan. Produk rekayasa konversi energi disesuaikan dengan potensi sumber daya yang ada di daerah masing-masing yang dapat meningkatkan kebermanfaatan bahan-bahan yang tersedia di lingkungan sekitar. Yang keempat yaitu perencanaan produksi rekayasa konversi energi. Pembakaran pembuatan arang dengan menggunakan alat pirolisis. Nah, pada gambar berikut adalah desain alat pirolisis pembuatan arang briket. Yang kelima yaitu alat dan bahan yang dibutuhkan. Alat pendukung dalam pembuatan arang-arang briket diantaranya yang pertama alat pirolisis atau drum pembakaran, alat penumbuk, ayakan, wadah pencampuran kanji, pencetak arang briket, dan alas pengeringan. Dan bahan pendukung pembuatan arang-arang briket diantaranya
pertama tepung kanji, kedua air, dan yang ketiga limbah pertanian yang berupa kulit kakao, kulit durian, kayu bakar, tempurung, limbah tandan sawit, sekam, dan limbah industri furnitur. Yang keenam yaitu proses produksi rekayasa konversi energi, yaitu pembuatan arang-arang briket. Yang pertama, penyediaan bahan baku. Bahan untuk pembuatan arang briket, misalnya tempurung kelapa. Bahan baku tersebut dipotong menjadi berukuran kecil untuk mempermudah dan mempercepat proses pengeringan. Pengeringan dilakukan dengan cara dijemur sinar matahari sampai bahan kering sehingga proses pirolisis berjalan sempurna. Yang kedua yaitu proses pirolisis. Proses pirolisis yaitu proses pembakaran tanpa oksigen atau karbonisasi untuk memperoleh karbon atau arang. Yang ketiga, penepungan. Arang dihaluskan dengan cara ditumbuk dan diayak agar diperoleh kehalusan atau butir yang homogen. Yang keempat yaitu pencampuran. Pencampuran tepung arang, kanji, dan air dilakukan dengan menyiapkan tepung kanji dan air. Didihkan sehingga menjadi kental dengan perbandingan antara tepung kanji, air, dan tepung arang. Tepung arang dimasukkan dalam kanji yang sudah mengental sehingga menjadi adonan arang briket yang siap dicetak menjadi arang briket. Yang kelima yaitu pencetakan arang briket. Pencetakan arang briket dilakukan dengan menggunakan alat pencetak arang briket. Cetakan arang briket dapat dibuat secara manual dengan menggunakan pipa paralon atau bambu yang dipotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Yang keenam yaitu pengeringan. Arang briket yang telah dicetak masih mengandung kadar air yang tinggi sehingga dibutuhkan pengeringan yang dapat dilakukan dengan menggunakan penjemuran atau menggunakan pengeringan buatan. Dan yang ketujuh, penggunaan produk arang briket. Manfaat atau kelebihan arang briket yaitu arang briket merupakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Arang briket dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar dari fosil seperti minyak tanah, bensin, dan solar yang tidak dapat diproduksi secara berulang. Dan yang ketiga yaitu arang briket diperlukan untuk keperluan rumah tangga sebagai bahan bakar kompor untuk keperluan memasak. Adapun kompor yang dipakai adalah kompor khusus untuk arang briket. Yang terakhir yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. Keamanan kerja adalah unsur-unsur penunjang yang mendukung terciptanya suasana kerja yang aman, baik berupa material maupun non-material. Oke, yang terakhir yaitu pengemasan produk bidang konversi energi. Perkembangan teknologi dalam pengemasan suatu produk berkembang dengan cepat. Fungsi kemasan dapat tercapai, maka perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu dibuat semenarik mungkin, punya ciri khas, memuat informasi yang jelas dan jujur, menarik dengan komposisi yang imbang, ukuran dan material bahan sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir itu bahan terbuat dari material yang tahap terhadap perlakuan pada saat pemindahan. Yang kedua yaitu selain fungsi kemasan ada juga label pada produk arang-arang briket. Informasi yang dibuat pada kemasan biasanya berisikan tentang informasi produk yang sebenarnya, foto atau gambar produk, logo produk, alamat produsen, dan bobot produk. Nah, setelah perencanaan usaha bidang konversi energi dan sistem produksi peralatan konversi energi, yang selanjutnya itu menghitung titik impas break-even point usaha peralatan konversi energi. Yang pertama ada BEP atau break-even point. Analisa break-even point merupakan alat analisis untuk mengetahui batas nilai produksi atau volume produksi suatu usaha untuk mencapai nilai impas. Suatu usaha dikatakan layak jika nilai BEP produksi lebih besar dari jumlah unit yang sedang diproduksi saat ini, dan BEP harga harus lebih rendah daripada harga yang berlaku saat ini, di mana BEP produksi dan BEP harga dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Oke, itulah literasi bab 2 wirausaha rekayasa bidang konversi energi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.